banget nih kayak Mas Bebio. Iya. Semangat banget Ibu-ibu hari ini kenapa? Ini ya namanya mak-mak itu kan wah pesonanya luar biasa. Ibu-ibu di sini bukan mak-mak. Ibu-ibu iya, ibu-ibu. Terutama Kenapa? ya di sini kayaknya auranya tuh aura positif semua. Oh iya. Positif Bu, ya? Aura positif. Positif. Maksudnya ibu-ibu positif? Aura. Langsung enggak mas 1 bulan itu ya. Kalau sing dereng siap ya malah. Ini soalnya kita areanya tuh juga sudah mulai agak naik kan. Ya, benar. Mungkin juga seperti ibu-ibu yang pengen terus naik gitu loh usahanya. Iya. Jadi kita sekarang, saya Marta Sasongko. Saya Divyo Primus. Kita ada di Kelurahan Selo Pamioro, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY Sarasehan Sibako. Ya, Kenapa yang tadi langsung ngobrol, ibu-ibunya juga langsung kenceng banget loh suaranya. Semangat. Tadi saya sebenarnya pengen mengulik Selo Pamioro itu artinya apa sih gitu loh ya. Artinya apa? Iya. Oh, terus kalau Selo itu kan batu ya Pak batu. ya. Pamioro itu pemeliharaan. Jadi di sini memang dari batu dipelihara bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bernilai. Tepuk tangan untuk Selo Pamioro. Oh gitu. Semegah apapun sebuah bangunan, semegah apapun sebuah candi, itu terdiri dari batu-batu kecil. Selo-selo di sini. Ya. Jadi batu itu kalau menjadi pondasi gitu ya. Kalau dipelihara, apalagi ini daerahnya Selo Pamioro, batu-batu yang ada dipelihara nilainya sangat luar biasa. Batu bisa mengalahkan emas. Oh ya? Iya nilainya. Tetangga saya itu Kenapa? kena batu empedu kecil aja ngeluarkan 3 juta Mbak. Lah iyalah kalau itu penyakit Ya, itu jadinya. Kalau emas 3 juta kan pakai itu 3 juta dibuang loh Mbak. Mahal tuh itu. Ya itu makanya habis itu setelah dioperasi jadiin ake jadi batu. Nah ya makanya. Oh, ini mahal. Oh. Makanya. Iya seru banget ternyata di sini ya. Nah hari ini ibu-ibu, bapak, ini bapaknya satu ya, ibu lainnya ibu-ibu. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang usahanya ibu-ibu, para pelaku UKM. Ya. Mau nggak kalau kita dinaik kelaskan? Mau usahanya kita tambah hebat? Kalau gitu kita coba yel-yel dulu Mas. Iya coba. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Nah, tepuk tangan dong buat ibu-ibu semangatnya. Seneng aku energinya tuh luar biasa banget hari ini. Itu tuh bisa nular loh. Kalau misalnya energi dari pelaku UKM satu dengan yang lainnya selalu optimis, selalu nggak apa-apa tantangan itu biasa, saling menguatkan. Wah itu cepet banget. Nah hari ini ibu-ibu nggak sendiri, tambah lagi ada temennya. Mau ditemenin, apalagi Dinas Koperasi dan UKM DIY langsung datang ke sini, langsung juga bersama dengan timnya. Ngomong-ngomong tadi sudah ada yang nengok ke sana belum? Belum. Waduh, padahal ada yang ganteng loh di sana. Oh, ada Mas Rosyid sama Mbak Krisna loh di sana. Mereka tuh bawa laptop tuh nggak pura-pura sibuk loh itu beneran nanti kerja ya. Nah sudah hadir bersama kita Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MM Abu Siwi, tepuk tangan. Nah Bu Siwi ini bersama dengan timnya di sana ya Bu. Ya, ini mereka mau ngapain Bu? Jadi satu pastinya kalau bapak ini ibu semua ya. Iya satu itu ya satu ya. Ganteng sendiri. Kita sekarang ini menjemput bola, mendekatkan. Jadi kan ada Sibakul, sistem informasi pembinaan koperasi. Kalau tadi sudah daftar belum ke Sibakul, sudah ada gabung yang di Sibakul belum Bapak Ibu? Ada yang sudah daftar Sibakul? Kalau mau daftar pakai handphone bisa, tapi bisa juga sekarang langsung kita datangkan. Teman-teman nanti bisa mendampingi, bisa mendaftar Bapak Ibu. Gitu. Tapi sabar dulu ya Bu, jangan sekarang, nanti setelah ini ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu karena selain Bu Siwi ini kan pihak eksekutif namanya ya kalau di pemerintah, sistem pemerintahan daerah. Nah, legislatifnya wakil rakyat sudah pada kenal? Waduh, paling ganteng sedunia ini di sini. Harus kenal ini ya. Masa enggak kenal sama Pak Asal? Pakai masker. Oh iya, Pak dibuka sebentar Pak maskernya Pak. Oh. Iya, beliau adalah dari fraksi PKB, anggota DPRD DIY Bapak Dr. Andes Haji Aslam Ridlo MAP. Pak Aslam. Gimana Pak, ibu-ibu yang ditemuin? Alhamdulillah. Selalu ya Pak
karena Komisi B kan selalu ketemunya UKM. Iya, sama ibu-ibu yang banyak. Betul. Bu Kepala Dinasnya ibu-ibu juga. Ditariknya, ayo Pak gitu ya. Iya kan sekarang banyak yang kepala dinasnya ibu-ibu. Berarti apresiasi dong Pak buat ibu-ibu perempuan. Oh iya dong. Mereka kan menjadi penopang ekonomi ini ngomong-ngomong ya. Harus ada tangan buat ibu-ibu dong. Bayangkan gak ada ibu-ibu kemarin ya. Kena pandemi itu benar-benar gak ada yang ngapa-ngapain gitu loh. Iya ya. Nah, semuanya cuma lockdown, bener lockdown. Gara-gara ibu-ibu mereka punya usaha, tetap kita bisa bergerak ya. Nah, hari ini kita juga ada di Kelurahan Selo Pamioro, jadi matur nuwun Pak Lurah, kita boleh ada di sini. Wow. Ada yang kenal Pak Lurah? Belum ya, bohong banget ya, belum. Tapi ngomong-ngomong saya jadi terkenal loh Pak Lurah ini. Tapi gara-gara saya nanya, Pak, wifi-nya passwordnya apa? Tanya Pak Lurah gitu loh. Nah, saya tanya Pak Lurah. Oh, passwordnya tanya Pak Lurah? Enggak, saya tanya Pak Lurah. Ternyata passwordnya tanya Pak Lurah. Tanya Pak Lurah. Nah, saya langsung nanya Pak Lurah, saya tanya passwordnya. Pak Lurah ya bilang, tanya Pak Lurah. Lah ya ini saya nanya Pak Lurah gitu loh. So padu dewe ya. Nah, dan bersama kita juga ini salah satu pelaku usaha yang nanti bisa sharing gimana caranya usaha biar lebih cepat naik kelas. Kita sudah hadirkan juga Mbak apa Bu ya? Apa Bu? Lambat dan Bu. Mbak Urul Aini SAG Mbak ini. Iya, kita berikan apresiasi. Bu kayaknya ini ya. Lebih tepatnya Bu kan. Bu gitu. Bu Aini ya. Bu Aini. Karena di buku-buku ada tulisan Mbak. Aini Ibu Butni. Aini Papa Muni. Ya iyalah Mas. Ya wes, sekarang siapa yang kita ajarin sama Bu Aini? Bu Aini. Bu Aini. Oke, Ya. kita mau denger dulu apa yang terjadi di sini, usaha-usaha apa yang sudah dilakukan ibu-ibu, seperti apa usahanya, monggo siapa yang mau cerita? Ya. Oh, kayaknya ada Bu Ati tadi yang Wah, ya Bu Ati, sudah siap kayaknya. datang dari jam 10 tadi. Saking rajinnya. Oh iya bener, kita disapa duluan loh, tadi kita bingung malahan. Yang punya rumah, Bu Aini ayo silahkan cerita gimana usahanya. Bu Aini, Bu Ati. Saya karena sudah akrab manggilnya sudah enggak Bu Ati. Siapa? Bu Ati monggo. Bu Ati. Bu Ati silakan, cantik sekali batiknya. Duh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Aslam Ridho selaku Dewan dari PKB Provinsi, Ibu dari Dinas Koperasi yang saya hormati pula, Bapak Lurah Mas Sugeng yang saya hormati, Ibu Urul Aini beserta ibu-ibu peserta workshop di siang hari ini. Sebetulnya tidak banyak yang saya sampaikan, entah apa ini namanya, apakah curhatan, apakah permintaan atau apapun. Tapi cerita dulu usahanya apa, Bu? Oh, cerita. Ya. Sebetulnya saya itu tuh DRA, Bu. Apa itu? Di rumah saja. Oh, di rumah aja. Tapi nun sewu sekalipun di rumah, bukan saya itu sebagai pokok dalam mencari nafkah ekonomi, tapi sekedar membantu keluarga seperti itu. Saya kebetulan di sini membawa produk kerupuk. Kerupuk? Betul. Kerupuk dari apa, Bu? Boleh dipegang? Boleh. Oh, iya. Kerupuk bukan sembarang kerupuk. Wah, ini apa? Kerupuk bukan sembarang kerupuk. Penjenengan cari CDY nggak bakalan ketemu. Loh, Soalnya nggak hilang. Soalnya nggak hilang. Makanya nggak ketemu. Oh, iya. Nggak, maaf ini sampai kenapa Bu? bercanda, nggih. Bukan kerupuk sembarang kerupuk apa? Bukan kerupuk sembarang kerupuk. Ini topping dari telur rajungan. Pasti semua agak Iya, aneh rajungan. gitu ya. Kalau rajungannya mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa. Tapi ini toppingnya dari khusus telur rajungan
yang adanya kami di Madura. Oh. Jauh ya. Karena saya juga asli Madura, Bun. Oh. Ele-ele begini dari Madura juga, Iya. maaf. Ini Lorju sebagian itu ya? Lorju itu ya? Oh, lorju ada sendiri, Pak. Beda, ya? Itu yang kecil-kecil seperti ini tapi di dalam sebangsa kerang. Maaf, ini malah cerita ya. Saya orang pesisir soalnya makanya apal. Oh, saya nggak pernah sisiran malah. Merosot terus ya kalau disisiri. Maaf. Itu berarti bahan bakunya nggak dari sini, Bu, kalau dari telur rajunya. Kalau sebetulnya di sana saya ada orang di sana, karyawan di sana. Terus saya ke sini istilahnya di drop seperti itu. Jadi saya pemasarannya tinggal memasarkan. Saya di sana punya orang yang mengerjakan ini mulai dari proses awal sampai pengeringan. Jadi produksinya tetap di sana ya? Iya, betul. Oke. Saya di sini memasarkan. Oke. Insya Allah sebagian yang hadir di sini sudah pernah rasanya ada, karena saya juga Mbak Urul ini ketagihan ini kalau udah tahu rasanya kayak gini. Benar-benar. Oke. Sekarang pemasarannya lewat apa, Bu? Saya pemasarannya itu ya sekarang kan musimnya online, Bun. Ya. Bisa Sudah ada online berarti. ya. Terus saya titip-titipkan itu seperti itu. Jadi alhamdulillah jalannya juga lumayan bagus. Tapi itu tadi kendalanya karena jauh itu kendalanya memang kendaraannya itu, Bu. Kendalanya apa? Kendaraannya, Kendaraannya. akomodasinya ya. Ya. Kalau dulu tuh kan saya bisa titipkan di bus kayak gitu, di bagasi itu. Kayak pengiriman barang itu seperti itu saya ini. Nah, kalau saya kendalanya di situ. Ini mau tanya proses pembuatannya atau cukup? Nggak, Bu, Oke. kenapa tidak dipindahkan di Jogja produksinya? Begini, Pak. Kendalanya bahan bakunya juga harus cari jauh gitu loh. Kan telur kepiting itu tidak semua kepiting itu bertelur. Ini ambilnya saya dari pengepul rajungan dari petani, nelayan. Kan ada pengepulnya tuh, ditimbang di situ, dagingnya diekspor, terus telurnya saya kumpulkan untuk dibuat bahan ini. Jadi bukan dari ikan, bukan dari Itu ide awalnya kenapa, Bu? Apakah telurnya memang dibuang sebelumnya nggak ada pengrajin yang? Iya, salah satunya kendalanya kalau hal-hal yang sifatnya agak awam, katakanlah seperti itu kan, kalau telur kepiting itu tidak semua orang mengenal seperti itu, Bun. Kalau di kampung saya, di kampung nelayan saya itu jarang menggunakan telur kepitingnya ini. Makanya saya gini, akan sudah banyak tuh kerupuk udang ada, kerupuk ikan ada, kerupuk puli-puli yang lain. Kalau di Jawa Timur namanya kan kerupuk puli kan ya, Bun. Ini kerupuk puli dari hal-hal yang lain ada, dari tiram, dari semacamnya. Ya. Nah, saya berpikiran begini, kebetulan adik saya kan juga pengepul dari nelayan itu. Jadi saya manfaatkan telurnya jangan istilahnya jangan di. Biasanya kan cuma diminta-minta orang tuh, Bun, tetangga-tetangga. Maaf untuk saat ini, monggo kita awalnya cuma buatnya 5 kilo tepung kayak gitu. Akhirnya kok banyak permintaan. Alhamdulillah sana jadi sentra kayak di Pelemadu itu. Jadi kayak sentra kerupuk rajungan di tempat saya. Awalnya memang saya yang punya ide seperti ini gitu. Akhirnya laku. Oke. Termasuk untuk olah-olah ini sangat laris seperti itu. Oke, Seperti J, itu. mantap nuwun Bu Ati atas informasi awalnya. Ya. Terus yang berikutnya ini Singkat ya, Bu, mohon maaf. Iya. Singkat ya. Ya, sekedar permohonan ya, khususnya untuk Pak Aslam selaku anggota Dewan. Ini kita kan di sini ada produk-produk nih, Pak. Ibu-ibu kan bawa, nun sewu nanti diborong nggih. Ya toh? Lah kan nanti biar nggak bawa pulang dengan tangan hampa. Mosok bawa mau dibawa pulang. Nun sewu Pak Aslam. Ini sebuah permintaan. Yakin tadi tidak ada connect sama ibu-ibu, tapi atas nama pribadi saya, karena saya yang meminta ibu-ibu untuk membawa produk-produk seperti ini. Dan saya Pak Aslam ya, saya tembak nggih Pak ya, nggih matur nuwun ibu-ibu niki dagangannya insyaallah nanti diborong. Nah itu dagangannya seperti itu. Baik. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya sampaikan.
banyak salah kata. Kalau MC mungkin nggak boleh ya kalau ngomong banyak salah kata gitu ya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apresiasi. Nanti pokoknya saya pulang Kenapa? nggak mau lewat dalamnya Bu Ati. Kenapa? Ditodong mesin gua. Ditodong. Ditodong duluan diangkat tangan loh. Iya, luar Terus, biasa Bu Ati tadi ya. iya. Dari telur rajungan. Ada lagi yang mau sharing tentang usahanya? Kayaknya paling ganteng deh, boleh deh, Mas Sony. Iya. Nah. Ini paling ganteng sendiri nih. Soalnya sendirian. Iya. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Sony. Saya dari komunitas Jamblang Gentong. Sedikit bercerita apa itu Komunitas apa? Jamblang Gentong. Jamblang Gentong. Ya. Oh. Sedikit bercerita ya Bu. Yeah. Jadi komunitas Jamblang Gentong itu adalah sebuah komunitas di mana kami di sana mengembangkan kebudayaan-kebudayaan tertentu seperti pendidikan, terus kesenian, begitu juga mengembangkan produk-produk yang itu akan menjadi unggulan untuk komunitas saya sendiri, umumnya untuk desa. Apa contohnya Nah, itu yang produknya unggulan? ada EcoPrint. EcoPrint. Iya, itu di belakang Oh, Ibu. yang di belakang ini. Boleh diambil? Oh, iya. Oke. Oke. Iya. Iya. Ini dari komunitasnya siapa yang ngerjain, anak muda atau ibu-ibu atau apa? Iya, ini anak muda sama Anak anak-anak. muda. Iya. Belum tua. Iya. Kegiatan kami di sana bermain sama belajar. Nah, ini salah satu produk. Ini mohon maaf ya, ini baju saya karena terus terang ini teman-teman baru pameran di acara Galeria Mall. Ada di Saloria itu. Jadi koleksinya dibawa sana semua ya? Iya, terus tadi kemarin dikabarin Yang tersisa ini satu. Iya, ini Keren, pakaian sebenarnya saya. dipakai Tadi aja salut gitu ya. aja. Itu ngomong-ngomong jadi Gitu. tempat belajar atau juga produksi yang memang mau diarahkan untuk jadi bisnis gitu? Dua-duanya. Oh, jadi tempat Iya, belajar ada iya, tempat belajar bisnis. iya. Dan sudah fisika berjalan iya. Mas ya? Untuk Alhamdulillah yang sudah bisnisnya, yang berjalan. aspek bisnisnya. Iya, alhamdulillah udah berjalan. Apa yang dilakukan teman-teman muda ini untuk menyampaikan kepada orang-orang di luar Selo Pamioro? Ini kan Strateginya apa? ini kan produk baru menurut kami ya. Salah satu terobosan di mana EcoPrint ini salah satu keunggulannya kan ramah lingkungan. Teknik pewarnaan dari alam, dari daun dan ya minim mengeluarkan limbah yang sangat banyak gitu. Jadi ini produk menurut kami yang sangat ramah lingkungan yang itu harus kita lestarikan juga. Ya, sekarang strategi untuk menyampaikan, menginformasikan, mungkin memasarkan. Ini kan anak-anak muda nih, semua hari ini digitalisasi Iya. kan, jadi bagiannya anak muda. Gimana caranya, Mas? Kalau selama ini kami masih menggunakan Instagram sama ketuk tular ke teman-teman masih ketuk gitu, tular juga. relasi. Oh. Iya. Sudah adakah pendampingan atau pelatihan untuk misalnya internet marketing supaya ini kan karena anak muda kan lebih gampang ya untuk Iya. diajarin? Selama ini belum pernah. Oh, belum pernah. Iya. Apa yang diharapkan dengan sekarang komunitas ini sudah melakukan banyak hal? Iya, harapannya produk kami bisa diterima di kalangan masyarakat. Itu aja sih. Ada pelatihan-pelatihan juga untuk teman-teman saya di desa itu. Maksudnya Ya. menambahkan lagi pelatihan-pelatihan? Bisa. Apa yang dibutuhkan? Ini digital marketing. Digital marketing, Iya. apalagi? Desain. Bisa, produksi bisa. Karena selama ini kami masih otodidak, belajar dari YouTube. Oh, Ada berapa anggotanya Mas? Ada Komunitas? banyak, ada sekitar 15 orang. Oke. Yang, usianya sama dengan Mas Sony? Sekitar ini? ya seadik-adik saya lah. Oh, adik-adik. Oke. Lulusan SMK. Jadi digital marketing, terus produksi, Iya. apalagi yang dibutuhkan? Relasi untuk gimana bisa ngejual. Membangun ini. relasi untuk Iya. pemasaran ya? Iya, pemasaran. Iya. Memasarkan sudah pada bisa? Belum. Belum bisa, berarti pemasaran juga. Iya. Branding, Belum juga. packaging, Udah dikit. oh, udah dikit-dikit. Pinter-pinter ya di Iya. desain ya. Keuangan, Keuangan ya masih belajar lah. masih belajar. Kayaknya komplit berarti ya Bu. Segalanya. Iya, nanti Bu Menarik. Siwi yang akan Iya, respon. baik. Ada yang mau disampaikan untuk Bu Siwi atau Pak Aslam?
Ada pertanyaan, ada Ya semoga dengan harapan adanya apa? Sibakul nanti bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Gitu. Apa sih tujuannya? Kelompok ini pengen kemana gitu loh sebenarnya? Kalau kegiatan kami di Sanggar itu kan pendidikan anak-anak ya. Jadi ya mengadakan kegiatan untuk anak-anak, pembelajaran, ada kelas bahasa Inggris, kelas komputer. Nah, itu kan juga butuh apa ya, untuk akomodasi lah. Kami mencoba untuk melakukan sesuatu dengan membuat produk-produk seperti itu. Fasilitasi ya, ya. Itu anak-anak di luar Selo Pamioro boleh ikut nggak sih? Boleh dong. Oh iya, berarti nanti kalau bisa anak-anak minimal se-DIY gitu kalau mau belajar itu di Selo Pamioro gitu ya, belajar bikin ekoprint gitu ya. Betul. Oke. Sama yang tetap melestarikan dolanan tradisional. Dolanan tradisional ada di sini? Ada. Apa dolanannya Mas? Banyak, ada dakon, egrang, gobak sodor. Ada secara rutin? Kita dilakukan? fasilitas kita sediakan di sana. Bagi yang mau main, ayo. Gitu. Kalau gitu tugasnya viralkan Mas. Oh siap. Ayo dolanan, jangan cuman HP, gadget, tapi dolanan tradisional itu ada di Selo Pamioro gitu ya Mas Sony ya. Oke, terima kasih Mas Sony. Telepon. Kita kan nanti mintakan tanggapannya baik dari Bu Siwi, Pak Aslam. Ini kayaknya langsung punya poin-poin yang agak berbeda dari tempat-tempat lain ya Mas ya. Nah jawabannya seperti apa, tanggapannya seperti apa, jangan kemana-mana, tetap di Sarasehan Sibakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja. Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Nah, kalau sekarang saya mau menggunakan ini Pak Lurah, password saya Pak. Tanya Pak Lurah. Tanya Pak. Menggunakan password saya, tanya Pak Lurah. Di daerah ini kan ada tempat-tempat yang terkenal ya. Ada kayaknya dukuhnya Naungan ya yang udah viral. Gua Cermin. Gua Cermin masuk Pak ya sini ya? Masuk. Pasar buah, kebun buah masuk juga. Iya.
Masuk. Belum masuk. Oh, berarti lagi bolos, Mas. Belum masuk. Nah, kita mau tanya Pak, sebenarnya kalau ini kan baru terwakili 2. Sebenarnya kalau di sini Selo Pamioro ini punya potensi-potensi apa saja? Tadi sebenarnya di balik panggung itu juga sudah kita tanya-tanya, Bu Siwi juga tanya-tanya, menarik semuanya. Mau Pak diceritakan, terima Pak? kasih. Jadi kalau kita melihat Selo Pamioro dari sisi luas wilayah, ini paling besar se-Kabupaten Wonogiri. Kemudian latar belakang dari warga Selo Pamioro ini adalah petani. Ini 90%, yang 10%-nya adalah lain-lain. Nah, melihat dari itu, dari sisi nabungan, itu ada lahan bawang merah seluas 120 hektar. Wow. Yang ini sudah merupakan ikon di Kabupaten Bantul tentang hortikultura atau semacam sayur-sayuran. Kemudian untuk di Serunggo Kalidadap ini juga akan dikembangkan adanya lahan bawang merah seluas 150 hektar. Nah, mudah-mudahan nanti itu menjadi mata pencarian petani, dan alhamdulillah mulai tahun 2016 sampai sekarang ini untuk yang menanam bawang merah ini tingkat ekonominya sudah agak lebih di atas. Oh, signifikan Apalagi saat ini pas peningkatannya naik, ya. Pak, ya. Dan juga di sini di Nawungan itu ada angin yang namanya angin dari Australia atau angin Australia. Nah, itu akan membawa berkah bagi para petani bawang merah. Hawanya dari dingin sumilir, sehingga nanti hasilnya akan menjadi bagus. Kalau di Brebes namanya angin kumbang. Nah, di Selo Pamioro yang ada di Nawungan ini namanya angin Australia. Kemudian angin Australia, jadi hembusannya itu sangat dingin dan ini menguntungkan bagi petani bawang merah. Datangnya musim apa Jadi tuh, Pak? cocok ya. Nah, ini Biasanya bulan musim apa? tanamnya kan bulan Agustus musim tanam, jadi setahun 2 kali. Tahun 2 kali, dan biasanya ini kalau musim-musim Agustus ini hasilnya bagus karena kan hujannya sudah Berkurang begitu, ya sudah jarang sehingga hasilnya menjadi bagus. Yang pertama itu, kemudian yang kedua dari makanan-makanan kecil produknya banyak juga, Bu. Ada peyek, ada keripik, ada lempeng Garut, ada dari Midro, kemudian ada dari Telopohung itu, Menggling. Kemudian juga ada bakpia yang sudah ada di Selo Pamioro, ada pelaku-pelakunya. Kemudian yang lainnya adalah pasar lokal nanti penjualannya. Jadi kalau penjualan yang sebut tadi belum bisa keluar, jadi hanya pasar lokal misalnya di Silo, Imogiri, Barongan dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya untuk yang destinasi wisata, tadi betul yang disebutkan, ada Gua Cerme, ada Kedung Tolok, ada Kedung Bunder, ada Selopak. Nah, Selopak itu ada di Jetis. Kemudian yang akan dibangun juga sekarang dalam proses perizinan, itu nanti ada Hiha di Selo Pamioro yang ada di Jetis. Ini baru proses perizinan. Kemudian di Nawungan nanti akan dibangun sentra kuliner, dalam hal ini juga kayak wisata alam. Yang ini dana dari pemerintah dan alhamdulillah sudah disetujui, dananya cukup besar, nanti akan dibuat seperti Singapura. Wow. Nah, ini dananya sekitar 14,2 miliar. Oh. Dan mudah-mudahan nanti bulan Agustus ini sudah ya. Di daerah mana tuh tadi, Pak? Di Bukit Dermo, Bu. Bukit. Oh, Ya, di Bukit sana. Dermo. Bukit Maksudnya Dermo seperti yang Singapura tuh apanya, Pak? Kayak ini kan ada master plan-nya, ada DID-nya. Nah, master plan-nya akhir ini sudah jadi, kemarin juga sudah diadakan rapat. Nanti langkah berikutnya adalah pertemuan dengan warga. Nah, tanggal 21 ini dimungkinkan dari pemerintah sudah deal dengan tendernya. Maka nanti akhir Juli atau Agustus itu sudah dimulai untuk peletakan batu pertama. Mudah-mudahan lancar dan itu nanti bisa menjadi wahana kehidupan bagi masyarakat Selo Pamioro. Amin. Yang ketiga itu satu lagi, Bu, ya. Yang satu lagi untuk yang destinasi wisata, di sini juga akan membuka lokasi-lokasi baru seperti di Nawungan itu juga masih ada. Kemudian pengembangan Gua Cerme, kemudian di Serunggo Kalidadap nanti banyak sekali investor yang mengincar ini untuk destinasi wisata. Tapi sampai sekarang ini masih kita pelajari antara untung dan ruginya. Nah, kemudian untuk pelaku-pelaku bisnisnya di sini ada semacam mebel, ada robot ini di Silo, yang kemarin ditampilkan itu sudah sampai ke Jepang. Viral ya, sampai Jepang, Singapura, Selandia Baru dan sebagainya. Ini adalah sangat luar biasa. Kemudian untuk
budayanya di sini adalah termasuk desa budaya. Nah, otomatis antara budaya, ekonomi, pemerintahan ini kan saling sinergi. Iya. Dan alhamdulillah semua bisa berjalan dengan baik. Semua akses kesenian yang ada di Selo Palmero sudah kami ajukan NIK untuk mendapatkan legitimasi dari Dinas Kebudayaan. Dan alhamdulillah 24 NIK ini sudah jadi dalam waktu 6 bulan. Ini kami sedang proses, nanti sekitar 35 NIK akan kami proses dan kami ajukan ke Dinas Kebudayaan. Nah, itu sekilas tentang Selo Palmero ke depan. Dan juga kami kedayuan dari UGM, itu dari Fakultas Pertanian, akan membangun wisata edukasi atau laboratorium biologi secara nasional. Wow. Tempatnya ada di Nawungan juga, di sebelah timur makam. Iya. Itu kan ada cekungan gini. Nah, itu setelah diliti dari UGM cocok nanti untuk edukasi laboratorium biologi secara nasional. Dan jadi kalau bisa menjadi laboratorium tapi bisa jadi tempat wisata edukasi ya, gitu ya Pak? Pertama sebagai edukasi, yang kedua pertanian, yang ketiga wisata. Mengapa pertanian? Karena semacam embung sehingga nanti air-air itu kan mengaliri bawang merah yang ada di Nawungan yang bukan 120 hektar tadi. Kemudian edukasinya jelas, kemudian yang ketiga pertaniannya nanti kan sinkronisasi. Sehingga nanti kita buat master plan jalurnya Bukit Dermo, bawang merah, kemudian laborat biologi, kemudian lapangan Selo Palmero ini, lapangan Lanteng, kemudian HIA yang ada di Jetis, kemudian Selopap. Nanti wisata itu merupakan jadi keliling nanti Selo Palmero akan dikelilingin oleh wisatawan. Hanya satu hal ini Pak Aslam, ini khususnya Pak anggota DPR mungkin bisa memberikan masukan tentang Gua Cerme, karena Gua Cerme itu mengakses ke sana nampaknya jalannya agak sulit. Jadi jalannya itu kalau untuk seliringan bis ini mengalami kesulitan. Sehingga di sana itu hanya destinasi wisata secara turun-temurun mengenai keramaiannya. Jadi sekarang ini lokasi akses ke sana yang masih sulit. Nah, mungkin nanti ada arahan dari Pak anggota DPR bagaimana caranya. Terus kami kemarin sudah ketemu dengan warga akan bedah dalan ya. Bedah dalan tidak lewat jalur itu, tapi nanti sampai ke Gua Cerme dengan mobil dekat di sana. Nanti mohon pengestunipun, saya akan mengajukan ke Dinas Wisata dan juga nanti akses dari para DPR untuk bisa membedah jalan sehingga warga sudah setuju. Tepuk tangan dong buat Pak Lurah. Iya. Bu, ngomong-ngomong udah pernah denger nggak ini plannya, rencananya Pak Lurah? Belum ya, baru sekarang ya. Oke, rasanya gimana begitu dengar? Waduh, ini besok kayak gini gitu loh. Langsung semangat nggak? Iya, nggak jauh-jauh. Kesini aja gitu ya. Baik. Nah tadi Pak Lurah langsung nyenggol Pak Aslam, kita tanya dong. Ini melihat seperti ini potensinya, ibu-ibu juga semuanya seperti ini. Pak Aslam, gimana Pak responnya Pak dari Pak Lurah tadi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kesempatan sore hari ini lengkap ini Mbak Mbak Siwirawo, Pak Lurah, kemudian ibu-ibu semua hadir di sini. Sarasehan bincang-bincang terkait dengan UMKM yang berada di wilayah Kelurahan Selo Palmero. Tadi sudah diekspos tentang potensinya, dan ini memang gadok dengan dengan data di BPS. Data BPS itu yang mencerminkan bahwa yang menopang ekonomi masyarakat DIY itu ternyata yang tertinggi itu industri olahan. Industri olahan itu yang tertinggi di industri olahan pangan. Artinya penopang ekonomi masyarakat DIY itu bukan tambang, bukan industri. Artinya kegiatan-kegiatan usaha yang berbasis masyarakat, yang diinisiasi masyarakat, dikembangkan oleh masyarakat. Ini tidak tiba-tiba itu orang mak betunduk tiba-tiba Jogja kok jero UMKM kok jauh marak gitu kan. Tidak tiba-tiba, karena Jogja ini kan mboten duwe tambang, mboten duwe industri besar sehingga menyerap tenaga kerja. Yang kita punya ini budaya dan wisata, sehingga sangat berpeluang turunan dari wisata dan budaya itu adalah
tumbuhnya UKM dan IKM, tumbuhnya UMKM dan UKM. Dan ini menjadi peluang. Saya berbangga hati tadi di Selo Pamioro, di Mogiri ini kan ada Selo Pamioro, kemudian Wukirsari, Siharjo, khususnya 3 ini menjadi pusat sentra-sentra UKM. Jadi kalau misalnya di Siharjo itu ada dusun Pelematu. Sing sak kampung iki gak saben omah mbok dodoki itu gawe payek usaha. Kemudian kidule itu satu kampung itu usaha payek sagu. Sehingga saya cukup berbangga hati dengan label saya sebagai wong Jogja gitu. Saya sebagai wong Jogja sangat bangga karena ternyata Jogja ini enggak dikaruniai oleh Allah berupa tambang dan industri pun iso gumrika. Ekonominya bisa tumbuh dan berkembang. Kalau dulu kan kita itu ngimpek itu nek Jogja itu kayak Jakarta, Jogja kayak Batam kan. Impiannya kan begitu. Ternyata impian dulu itu salah. Kita nggak usah punya industri, nggak perlu punya tambang. Ternyata kita diparingi budaya dan wisata itu iso ngungkit ekonomi. Dan luar biasa ini. Hanya memang begini. Kalau kita ngomong tentang UKM itu terkait dengan 3 hal yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan UKM. Kenapa, Pak? 3 itu yang pertama kualitas. Kaitan dengan kualitas. Kalau kita sudah dipercaya oleh publik produk kita, maka kualitas standar produk ini harus kita jaga kualitas. Kemudian yang kedua kapasitas. Produknya apik ning isane gawe ning sithik. Jadi begitu ana wong tuku berbondong-bondong, oke wong kecil takoni telase Mbak, telase Bu, telase Pak. Ini karena kapasitasnya tidak diimbangi dengan kapasitas. Maka yang pertama kualitas produk ini menjadi penting. Saya berharap pada ibu-ibu semua kaitan dengan produk panjenengan kualitasnya sudah baik, pertahankan standar produk itu, kualitas itu. Setelah kualitas itu kapasitas. Kalau memang kebutuhan pasar itu 100, kemudian hari ini jenengan baru mampu membuat produk kapasitasnya selawe, maka kudu ngen duwe cita-cita piye carane aku iso memenuhi pasar, karena pasar itu kapasitasnya 100, njaluke pasar itu 100, aku lagi iso nggawe selawe. Maka harus ada penggalian bagaimana produkku itu iso memenuhi pasar. Jadi yang kedua kapasitas. Kemudian yang ketiga ini kontinuitas. Jadi kontinuitas itu maksudnya ajek gitu. Maksudnya ajek lumintu itu. Jangan sampai saiki iso nggawe akeh sesuk ora nggawe. Nah, saiki nggawe. Kesel, Pak. Sesuk wah nggen kula tanggane saya nggawe. Ada rewang. Boleh, itu struktur sosial kita begitu. Tapi kontinuitas ini harus kita jaga, jangan sampai kita mengecewakan pasar gitu. Terus kadung dijagake produknya wong Selo Pamioro itu nek cara panganan yo enak-enak, nek cara kerajinan yo apik-apik. Ada-ada diselakake ning Selo Pamioro arep tuku produknya ternyata ora ono barangnya. Kecelek ya, Pak. Kecelek gitu. Sesuk menang mesti Bali. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi dua produk apik itu belum cukup. Dua produk apik ini harus dijaga, lestarikan keapiannya ini. Dan yang kedua kaitan dengan kapasitas. Yang ketiga kontinuitas. Wah, ini super ini. Kayaknya konsultan UKM nih. Selain Komisi B adalah konsultan gitu ya. Nah, atau Pak Aslam punya usaha juga mungkin?
Enggak punya kalau kami. Kayaknya kemarin gerajing produksi kotak suara. Masih 2 tahun lagi, Mas. Memproduksi suara ya. Produksi suara, betul ya. Mesin pendulang suara. Dan hari ini langsung dapat tipsnya ya, Bu. Wah, padahal kita belum berharap dapat tips loh ini dari Pak Aslam ya, langsung dapat tipsnya. Nah, dari Bu Siwi, monggo Bu, ini karena kalau sudah ini mungkin langsung bisa lihat produknya seperti ini. Apa saran-sarannya Bu Siwi? Terus tadi anak-anak muda tadi Bu, ya, komunitas yang Sony dan luar komunitasnya, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan? Ya, teman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini Mbak Marta sudah luar biasa sebetulnya kan tadi melihat dari Pak Lurah dulu saya. Pak Lurah ini kan sudah menyampaikan apa yang nantinya ke depan di jadinya Selo Pamioro. Wow banget. Sudah wow banget. Nah, disitulah sebetulnya menjadi potensi yang sangat luar biasa kalau wisatanya, tempat wisatanya tadinya sudah ada target-target yang memang sudah ada lebih di sini akan ada seperti ini di sini. Pasti kan tidak hanya bangunannya, pastinya akan mengundang tamu yang cukup banyak cukup banyak, dan pastinya kita nggak mau hanya sebagai tempat sampah saja kan. Pastinya saat ke Selo Pamioro selain menikmati destinasi wisata pasti juga harus ada kekasan oleh-oleh yang dari Selo Pamioro. Nah, ini produknya sudah sangat luar biasa ya. Jadi kan sudah ada batik, ada makanan-makanan, kayaknya ada macam-macam. Tadi Pak Aslam juga menyampaikan bagaimana ada sebuah sudah terklaster, satu kampung ada peyeknya, peyek apa gitu. Nah, dari situ dari tadi Mas siapa? Sony. Mas Sony dari Ibu tadi kan juga menyampaikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Cuman mungkin tinggal bagaimana kalau saya mengklinik itu lebih mempercantik lagi gitu, mempercantik terkait dengan apa yang kita lakukan gitu. Tadi terkait dengan promosinya, brandingnya. Brandingnya ada belum? Belum. Nah, maka kan itu harus di branding supaya apa? Supaya masyarakat tahu. Bicara terkait dengan branding, produknya biar juga wow gitu. Tadi Pak Aslam juga menyampaikan bagaimana produk-produk itu sudah ada kontinuitasnya, kapasitasnya, kualitasnya gitu. Itulah yang mestinya harus kita jaga. Tapi yang belum terus kita ingat bagaimana legalitas kita. Kita selaku pelaku usaha pertama harus punya NIB dulu, nomor induk berusaha. Biar apa? Biar nanti saat Bapak Ibu punya produk, pastinya ada legalitas atau syarat-syarat yang akan ditaruh di dalam produk tersebut. Kalau sudah ada legalitasnya, akan menjadi seperti apa? Kita akan lebih pede ya. Pede itu apa? Lebih percaya diri, lebih percaya diri kepada publik. Ini loh produk yang dari Selo Pamioro, sudah ada PIRT-nya, sudah ada halalnya, karena ke depan juga syaratnya semua produk itu harus halal. Jadi masyarakat akan lebih confident, lebih percaya gitu. Nah, tapi bicara terkait dengan legalitas itu, pastinya Bapak Ibu sudah punya karya, ada batik, ada mungkin tadi mainan, ada ini. Kita jangan lupa juga bagaimana kita juga mematenkan terhadap produk kita. Nah, ini kan juga harus ada di legalitas di sana. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan kan itu ada beberapa hal yang memang harus kita lebih kita dalami lagi. Satu, Bapak Ibu pastinya belajar itu tidak berhenti, sudah cukup terus belajar. Maka kami pun mendampingi Bapak Ibu melalui pendampingan, pelatihan-pelatihan yang ada di Dinas Koperasi di Pemda DIY, melalui Dinas Koperasi, pelatihan-pelatihan sebetulnya permasalahan Bapak Ibu itu apa? Saya membuat kayaknya kurang kurang mungkin rasanya gitu, kemasannya, packagingnya. Kita ini sekarang dituntut atau diarahkan jangan terlalu pakai banyak plastik, tidak pakai strapless. Pakai plastik boleh nggak boleh, tapi mulai dikurangi. Produk yang sudah ini packagingnya, kemasannya ini juga akan membuat produk kita itu naik kelas. Tadi yang bicara naik kelas itu pasti kan dilihat juga dari produknya. Setelah itu produknya kami fasilitasi. Setelah itu tadi bagaimana pemasarannya. Sekarang ini sudah tidak Bapak Ibu produknya di sini, tapi sebetulnya produk itu sudah kemana-mana, jualnya secara online gitu. Nah, ini
Maka Bapak Ibu juga tidak harus, oh saya pusing ini online-nya ini, saya pakai handphone ini, oh susah. Tidak harus Bapak Ibu sendiri yang belajar, yang mempelajari, tapi mungkin bisa dibantu kanan kiri. Ada anak-anak yang memang tadi kan anak-anak muda yang bergabung itu bisa menjadi resellernya gitu. Reseller itu apa, membantu menjualkan. Nah, setelah itu bagaimana memasarkan? Biasanya permasalahannya di pemasaran ya Bapak Ibu ya. Produknya was oke, bagus. Ini pasarnya di mana nih kok punya saya nggak laku-laku gitu. Nggak laku itu bisa karena produknya memang masih belum diminati oleh masyarakat, oleh konsumen, karena mungkin rasanya, mungkin kemasannya, mungkin tadi belum ada yang nempel apa ya, lebih legalitasnya kayak PIRT-nya gitu. Karena kan sekarang pasca Covid itu pada tanya, sana PIRT-nya belum ya gitu kan, biar saat konsumsi itu lebih tenang gitu. Oh kemasannya menarik, oh harganya gitu. Nah ini juga menjadi bagian yang kami lakukan pendampingan melalui di sana. Nah di mana ini adanya? Di Sibakul. Maka kami lebih bagaimana Bapak Ibu, yuk bergabung di Sibakul biar kita tahu sebetulnya kita ini ada di mana. Oh produk itu sudah bagus, tapi ternyata saya punya kesulitan atau punya permasalahan di pemasaran. Saya hanya memasarkan di lokal saja, tapi kita bisa bantu untuk mendampingi, bisa jualan online. Jualan online itu tidak hanya sekedar, oh saya sudah jualan online, tapi bisa memasang produknya itu dengan foto produknya bagus, narasi produknya, biar saat membaca konsumen publik itu melihat, oh tertarik ya, menarik. Nah ini bagian-bagian yang itu semua ada di Sibakul. Maka kami hadirkan teman-teman di sini, Pusat Layanan Usaha Terpadu, ada Mas Rosid dan Mbak siapa? Krisna. Ya. Ini untuk mendampingi Bapak Ibu untuk bergabung. Tapi nanti kalau sudah bergabung di Sibakul, loh saya udah gabung di Sibakul kok nggak dapat apa-apa ya gitu. Ternyata bukan dapat apa-apanya, tapi kita ini sekarang dituntut untuk bagaimana kita ini sekarang sudah pemanfaatan teknologi, harus rajin-rajin membuka WA Bapak Ibu. Ini kan sudah biasanya upload ya, upload status pagi masak apa, mau jalan-jalan, pengen kemana. Sekarang coba pembuka terkait dengan apa yang ada di dinas, apa yang ada di Pemda DIY. Oh di sini ada pelatihan seperti ini. Oh di sini bisa ada pameran, bisa nggak ya saya ikut di sana. Maka di Pemda DIY pun di Sibakul ini juga membantu menjualkan, memasarkan produknya Bapak Ibu semua dengan catatan tadi produknya pastinya yang diarahkan Pak Aslam itu sudah bisa memenuhi standar-standar tadi. Dan satu lagi, karena kita ini Pemda DIY sangat berkomitmen, pastinya komitmennya juga harus didukung Pak Aslam. Kalau Pak Aslam nggak mengizinkan, kami juga nggak bisa dukung dari dewan gitu. Nah apa itu Bu komitmennya? Komitmennya memasarkannya, kalau wah ini kok saya jauh, saya nggak bisa ngirim. Biasanya kita tuh sekarang yang penting produknya sampai ke saya gitu. Tapi setelah itu ada biaya kirimnya gitu, mikir lagi kan. Nah di Pemda DIY ini membantu free ongkir. Nah produknya yang sudah lolos kurasi, kalau belum lolos kurasi itu apakah sudah nggak bisa lagi? Bisa, tapi kita perbaiki bersama-sama dulu. Oh ternyata kemasannya, yuk latihan, belajar, sekolah biar naik kelas. Karena kemasannya mungkin masih belum memenuhi standar, biar memenuhi standar kalau kita upload itu belajar, maka bisa masuk di ranah market hub. Bapak Sibakul punya produk daftar di market hub, nanti kalau sudah lolos biaya ongkirnya saat Bapak Ibu berjualan bisa di sana. Ini juga disupport melalui dana keistimewaan. Jadi ini yang proses, maksudnya proses itu apakah hanya berhenti? Kami tidak berhenti di situ, terus menerus. Apa sih yang menjadi sebetulnya permasalahan dan kendala-kendala yang kita ini tidak boleh berhenti, karena tadi Pak Lurah ini sangat luar biasa menurut saya. Sudah ada ada ini, wah ini kira-kira kunjungan wisatawannya targetnya berapa Pak? Siap-siap ya. Kalau kunjungannya minimal 10.000 satu orang itu membelanjakan aja 10.000 itu sudah kali berapa itu sehari puluh. Nah, produknya Bapak Ibu pastinya harus makan. Jangan kita
Menunggu ya Bu? Menunggu, Ya. jadi jangan menunggu, kita sudah siap-siap sekarang. Yuk belajar dengan si Bakul, produknya coba dibawa kayak apa, saya seperti ini, kita jangan malu. Jadi kalau saya itu seperti ini, saya punya kesulitan ini, silahkan bisa belajar. Pastinya kami juga koordinasi atau kita sinergi dengan Pemda Bantul, kami juga dengan akademisi dan beberapa komunitas yang siap untuk mendampingi Bapak Ibu di saat Bapak Ibu ini harus naik kelas. Jadi apa yang dibutuhkan nanti tinggal dikomunikasikan. Iya, permasalahannya karena ibu satu, bapak yang ini permasalahannya pasti beda-beda. Yang namanya UKM, namanya ini tidak hanya makanan, batik, ini UKM itu sangat luar biasa. Oh, ada makanan yang siap saji gitu. Langsung di sini, ada jualan mungkin UKM yang selama ini, saya jualan di catering. Yang selama ini Pak Lurah kalau rapat-rapat juga pastinya juga sudah memanfaatkan di sana karena pemerintah ini sangat luar biasa mendukung terkait dengan ini. Belanja pemerintah 40% itu kan juga dari produk-produknya UMKM, tapi UMKM tidak, ini harus belanja di saya, tapi produknya nggak memenuhi standar, maka ini kan harus sama-sama yuk biar kita bisa memasuk di dalam kemudahan-kemudahan yang sudah diberikan atau kebijakan dari pemerintah. Oke, baik. Ini baru sebagian loh yang diceritakan di sini ya. Setelah ini masih ada bagian akhir. Nanti mungkin ada yang lebih penting di sana, termasuk nanti dari Bu Aini mau cerita bagaimana tipsnya ya, buat kita terus bergerak supaya kita naik kelas. Tetap di Sarasehan Si Bakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Yang di Bro. Kula nuwun. Paket Si Bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik juga dia bojomu toh? Wah, Si Bakul. Si Bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak ngetik jebak sisik lengkap. Iya, kita senang banget Mas di sini. Apa langsung komentarnya ketika dengar Pak Lurah nanti kayak mau bikin Selopamioro itu Singapuranya Imogiri. Nggak perlu pakai paspor ke Singapura, cukup ke Selopamioro. Gampang banget kan, dekat, murah ya toh. Nggak bisa membayangkan ada 6 atau berapa tadi Pak ya, destinasi wisata bisa connect nyambung. Iya, keliling Bu, ini mengelilingi satu desa. Iya. Kebayangkan nanti kunjungan itu akan melarisi semua produk yang ibu-ibu bikin gitu ya. Tamu yang datang ke sini, wah nanti Pak Lurah wis nyiapke sugeng rawuh. Beliau kan sugeng juga ini. Di mana-mana nanti terkenal ya jadi. Nanti tulisannya enggak sugeng. Lembaga sudah alhamdulillah. Dari BUMDesnya, dari Pokdarwisnya, dari Ibu sudah dipersiapkan. Yang ketika ada perubahan kita nggak siapkan, kita hanya jadi penonton, Pak. Betul sekali. Wah, top ini Pak Lurahnya, tepuk tangan dong. Besok tulisannya Pak Lurah Rawuh gitu ya.
Soalnya Sugeng Rawuh jadi. Well, pokoknya Pak Lurah well. Iya, kan welcome itu selamat datang, Sugeng Rawuh. Well, Sugeng aja berarti. Belum pakai kamnya ya. Iya, tapi visinya sangat luar biasa. Tinggal ini bagaimana warganya nanti langsung merespon seperti yang disampaikan Pak Aslam dan Bu Siwi, siap apa tidak? Harusnya segera menyiapkan karena kalau tidak nanti jadi penonton atau kita terlambat gitu ya. Nah, ini kita bisa belajar dulu dari Bu Aini karena sudah punya contohnya komunitasnya yang sudah bergerak di Baktik ya di Giri Loyo. Ya, ini. Bu Aini, gimana caranya supaya komunitas yang di sana ini bisa terus naik kelas? Itu boleh cerita dong kisahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semua, saya di sini sangat bangga sekali. Ternyata pelaku UKM itu adalah kebanyakan adalah ibu-ibu. Benar. Ya, kita bersyukur ya. Terutama di musim pandemi kemarin, penyelamat ekonomi keluarga pertama adalah ibu-ibu. Iya kan ibu-ibu? Banyak bapak-bapak nganggur, tapi ibu-ibu kita tetap bergerak. Kalau enggak dapurnya nggak ngebul. Iya, ya? betul Bu. Nah, di sini saya adalah pelaku usaha batik tulis yang ada di Giri Loyo. Mungkin sudah nggak asing lagi. Banyak ibu-ibu yang sudah kenal dengan saya. Itu di belakang ada Mas Rozi, salah satu teman saya juga. Di sana batik tulis adalah batik dari Mbah, dari keturunan. Di sana adalah sentra batik tulis. Batik tulis yang selama ini memang menjadi menjadi kerjaan. Jadi semua rumah itu pasti ada orang yang membatik di sana. Meskipun saya sendiri ibu dulu iya, tapi kok anak-anaknya nggak ada yang bisa seperti itu. Jadi kita sebagai yang muda, saya mengaku muda ya. Di sini saya mengaku muda. Yang muda ini tidak harus bisa membatik, tapi bagaimana bisa mengembangkan batik itu sendiri. Nah, salah satunya yaitu seperti yang disampaikan oleh Mas Sony ya. Nah, itu bagus sekali bahwa anak-anak, terutama anak-anak dari awal kita sudah melatih untuk usaha ekoprint. Nah, seperti itu memang bagus. Itu memang sekarang lagi tren, Mas. Seperti itu, ekoprint itu sangat tren dan bisa kita memanfaatkan itu kan berasal dari daun ya. Ya, dedaunan seperti itu. Dan kami di sana adalah memakai canting. Bisa ya, malam atau lilin seperti itu. Dan untuk pemasaran selama ini kita memang sudah lama ya, kita sudah lama untuk usaha batik ini. Jadi selama ini kita memang sudah ada banyak sekali pelatihan-pelatihan dari dinas-dinas dan sebagainya, terutama untuk pemasaran, untuk packaging dan lain-lain. Seperti itu untuk dan di sana ini sekaligus juga walaupun ini sebagai sentra tapi juga pariwisata juga jadi mendukung pariwisata ya, orang datang untuk berwisata. Betul, tapi sekaligus datang ke sentra. Ya, meskipun di sana destinasi wisata itu belum ada ya Pak Aslam, baru Embung. Nah, Embung Giri Loyo itu yang terbaru, itu berdekatan dengan gazebo, di mana sekarang adalah gazebo itu kan dari produk-produk dari UKM yang di sana itu dijadikan satu. Jadi mereka dikumpul ya. Nanti jadi ada wisata yang hadir di situ, kita mengadakan kursus batik juga. Itu yang menarik di situ. Oh iya. Ya, jadi nanti Mas Sony bisa belajar nih gimana caranya wisatawan itu ada di sana. Kursus membatik. Jadi mereka singkat Bu ya, dia berapa? Ya, singkat itu enggak sampai 1 jam. Kita menyediakan kain selebar sapu tangan mungkin ya? Sapu tangan ya, sapu tangan kita bisa langsung membatik, bisa mendampingi para ya. Di sana itu sekarang hampir tiap hari ada turis. Jadi karena ada wisata batik tadi. Itu turisnya kenapa bisa tahu ke sana itu karena apa? Ya, itu kita sekarang kan udah nggak asing dengan digital ya. Kita dari dulunya karena seperti Mas Rozi itu kan istrinya beliaunya kan orang Jawa Timur seperti itu. Sekarang sekolah itu kan wajib belajar membatik.
Oh, jadi ini program. Iya, ada program seperti itu. Kita kan bisa menembus bagaimana sekolahan kita bisa sekolah itu, ayo kita belajar membatik. Mas Rogi itu udah biasa membawa 3 bis, 4 bis seperti itu. Yang lainnya seperti itu. Di situ kita siswa tersebut belajar membatik dari proses awal, yaitu membuat pola. Pola kita membatik, belajar membatik sampai jadi, nanti dibawa pulang bisa untuk oleh-oleh seperti itu. Itu pasti menyenangkan buat anak-anak ya. Betul. Dan ibu guru bisa menikmati itu kan, nanti satu paket itu Bun, jadi nggak cuman membatik saja, tapi juga menikmati kuliner yang ada di situ. Nah, itu sebenarnya langsung bisa nih. Ini adalah salah satu pengembangan usaha. Kita jangan hanya terpaku di sini sentralnya batik tok, jangan. Nek batik mereka di sini kan butuh makan. Satu paket, umpamanya satu paket 60.000. Mereka makan siang di situ, snack di situ. Kita kan bisa menambah income gitu loh. Seperti itu. Jadi saya mengharapkan di sini sudah akan ada destinasi wisata, nanti bisa dikembangkan ada semacam gazebo atau semacam apa ya, warung atau apa, ya seperti galeri seperti itu. Nanti saya melihat kan banyak wisata di mana itu hanya di pinggir jalan gitu loh. Itu memang nggak efektif seperti itu. Mending di kelompok, dikumpulkan dalam satu tempat, nanti bisa kita mengembangkan, karena di situ nanti akan ada komunikasi, ada pendampingan dari dinas seperti itu. Nanti akan muncul koperasi gitu. Ternyata idenya justru dari satu dulu gitu ya, itu berkembang, kemudian dipromosikan, sudah mulai datang wisatawannya, ternyata ada peluang yang lain yang bisa kita tangkap. Itu bisa menjadi paket wisata yang ada hanya di batik, tapi mereka akan seperti kemarin kan ada paket wisata di Yogyakarta, mereka mau ke Parangtritis, kita mau ke Keraton, kita ke batik. Nah itu kita sudah bisa masuk sebagai desa bagian dari paket itu ya. Iya betul. Mas Ani dapat ide nggak? Iya. Nanti makanannya ibu-ibu siap. Siap, langsung pikir menu apa ya, langsung ya didaftar. Terus souvenirnya apa, nanti minumannya yang khas ini apa, ya kan mungkin kan ada yang khas. Nah gitu. Baik, ini di 5 menit terakhir saya mohon kepada Pak Aslam untuk memberikan apa ya, motivasi lah buat para pelaku UKM di sini Pak, supaya terus bergerak, karena sudah jelas nih sudah ada plannya loh. Ini enggak semua daerah punya plan seperti ini yang disampaikan Pak Lurah. Monggo Pak. Yang di ngendikake Bu Sri tadi benar. Ada teman itu punya UKM di Segoroso itu, dia bikin rambak dari kulit itu, tapi dia belum punya NIB, belum punya PRT, apalagi sertifikat halal. Selama ini dia dijualnya di pasar-pasar. Satu saat dia dapat order dari Surabaya. Tapi dari Surabaya itu berapapun mau diambil, asal bisa continue. Dan satu lagi, ono sertifikasi PIRT. Nah ternyata karena teman saya nggak bisa menyajikan PIRT, nggak jadi diambil. Padahal ini peluang. Nah artinya jelas sudah di depan mata ya Pak. Sudah di depan mata. Jadi tapi kadang-kadang wis di depan mata kesampuk ya sudah mlebu. Jadi intinya begini, ibu-ibu, teman-teman sekalian, jenengan dodolan batik kuwi sing dodol liyane sampean ya akeh. Jenengan dodol kerupuk ya sing liyane dodol kerupuk ya akeh. Jenengan dodol minuman sing dodol minuman ya akeh. Nah, kalau kita mau kepengen produk kita ini payu laris, mesti kita harus punya nilai daya saing. Jadi harus bersaing kuncinya. Jadi bagaimana produk kita harus bersaing. Mungkin ada keunikan tertentu gitu. Nah, salah satunya itu. Salah satunya lagi tadi itu kelembagaan tadi. Kalau produk makanan khususnya yang lebih dari tahan dari 7 hari 1 minggu, itu ada baiknya ibu-ibu dilengkapi dengan NIB dan PIRT, sehingga kalau nanti ada orang luar mau ambil ke rumah jenengan karena tahu dari medsos misalnya, pasti nanti pertanyaannya itu
sekaitan dengan sertifikasi. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita siap untuk bersaing. Dalam rangka memasuki dunia persaingan, kita harus punya nilai daya saing. Salah satunya tadi itu kelembagaan, kemudian 3 hal tadi itu kualitas, kapasitas, kontinuitas itu. Demikian. Matur nuwun, Pak Aslam. 3 hal selain kualitas, kontinuitas, dan kapasitas daya saing. Iya. Bu Siwi, monggo Bu, apa yang mesti diperhatikan setelah ini, apa yang bisa dilakukan? Setelah ini menurut kami tinggal bagaimana kita harus siap menghadapi sebuah perubahan karena Selo Pamioro ini akan berubah sangat luar biasa dengan master plan yang tadi Pak Lurah sampaikan. Maka kita harus siap belajar, berinovasi, berkolaborasi, bersaing ini bagus dalam sisi kompetisi, tapi tetap kita harus saling mendukung. Tadi salah satu saya lupa menyampaikan bagaimana peyek yang tadi per dusun gitu ya, per klaster ini juga bisa diangkat menjadi wisatawan juga, wisata peyek juga gitu. Kalau batik mungkin membatik, tapi kalau peyek bagaimana membuatnya, bagaimana menjemur ini, nah itu menjadi bisa gitu. Nah, tapi itu bagian yang sebetulnya menjadi potensi juga. Tapi selain itu saya yang menyampaikan yang paling kuat, yang paling penting adalah kita berkolaborasi karena bisa saling mengisi. Di saat wisatawan datang bisa membatik mungkin dari sisinya, tapi saat di tempat ruang-ruang batik bisa disajikan juga ruang-ruang untuk cemilan gitu kan, karena di Selo Pamioro ada semua. Ditaruh di mana? Di tempat destinasi wisata yang sudah disiapkan sama Pak Lurah. Mungkin itu. Jadi inovasi, kreativitas, kolaborasi itu tiada henti. Iya. Banyak banget tipsnya ya, Bu. Lupa nggak? Lupa di sini. Kalau lupa nanti diputar lagi ya, lihat tayangan ini karena bisa dilihat lagi ya. Nanti coba lihat di channel YouTube-nya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Biar ingat, nanti di rumah dicatat. Aku kudu ngopo toh ya. Tapi minimal hari ini. Di TV ya, Mbak ya. Dan juga di TV ya. Nah, nanti dilihat kapan dan di mananya. Nah, tapi yang paling penting adalah setelah ini juga ke tempatnya Mas Rosyid itu sebenarnya ya. Itu tempat yang paling istimewa hari ini yang tidak ada di tempat lain kecuali di sini. Sehingga hari ini mau tidak mau Ibu sudah didatangi langsung daftar jadi anggota Sibakul gitu. Kreatif, ya Bu, ya. Supaya tadi urusan-urusan yang legalitas tadi itu nggak mikir lagi besok-besok, mulai hari ini sudah kita bisa mulai gitu. Apresiasi dulu buat para narasumber, Bu Siwi, Pak Aslam, Pak Lurah, dan juga Bu Aini. Mas, ini tadi ada keyword dari Pak Lurahnya, akan diperluas ya. Keywordnya dari Pak Aslam ada beberapa hal tadi. Keywordnya dari Bu Siwi ada, dari Mas Tibio apa keywordnya? Dari saya mungkin pendek aja. Jadi sukses itu pertemuan dari kesiapan dan kesempatan. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan, jangan takut dengan bayang-bayang, karena bayang-bayang itu harus kita ungkuri. Nah, kita belakangi. Kalau kita memandang bayangan, kita akan terjebak rasa ketakutan. Ketika kita berpaling dari bayangan, maka bayangan yang akan mengikuti kita. Waduh, super banget. Lagi bayangin ya Mas, saya tuh bayang-bayang itu di mana ya? Kalau kamu jalan kan bayangannya ngikuti kamu. Iya, kan nggak bisa berhadapan sama bayangan kan nggak mungkin. Dan menjadi wanita-wanita yang hebat. Para perempuan yang hebat, siap ya Bu? Siap. Semoga ya ini semuanya terjadi kalau kita bekerja dalam tim. Nggak mungkin sendiri-sendiri. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Lurah, diberikan tips-tipsnya. Setelah itu ada aksi, action nyata. Lakukan. Jadi jangan menunggu besok, hari ini action, dan akhirnya tidak menunggu bayangan ada. Karena kalau jam 12 siang nggak ada bayangan Mas ya. Tunggu agak sorean dikit baru ada bayangan. Baik, tepuk tangan juga buat ibu-ibu. Luar biasa, semangat ya Bu. Dan akhirnya saya harus pamit. Dan saya Marta Sasongko. Saya Tibio Primus. Dari Sarasehan Sibakul, Selo Pamioro yang luar biasa. UMKM-nya, UMKM. Baiklah. UMKM. Hebat. Jogja. Istimewa. Anda istimewa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suasanane